Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Fadilah dengan NIM 24005120003 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Pemasaran Internasional mengenai rencana pemasaran internasional saya, yaitu strategi ekspor kopi Arabica Gayo dari brand Aza Coffee and Roastery ke negara Jepang. Nah, jadi kenapa saya pilih kopi Gayo? Karena kopi ini adalah salah satu varietas Arabica terbaik di Indonesia. Tapi brand UMKM-nya sendiri, yaitu Aza Coffee and Roastery ini, masih belum pernah ekspor sama sekali. Jadi menarik buat dianalisis. Gimana sih caranya UMKM lokal ini naik ke kelas pasar internasional? Ayo kita bahas. Oke, pertama kita masuk dulu ke bagian profil produk. Nah, Aza Coffee and Roastery ini adalah produsen kopi Gayo yang berlokasi di Bener Meriah, Aceh. Yang menariknya, mereka ini tuh bukan hanya reseller, tapi juga produsen langsung. Jadi mereka yang olah sendiri dari green bean mentah sampai jadi roasted bean dan bubuk siap konsumsi. Nah, saat ini mereka tuh udah jualan di Tokopedia, di Blibli, di Lazada, dan di Evermost. Plus ada juga layanan maklon buat yang mau bikin brand kopi sendiri. Nah, dari sisi karakteristik, kopi Gayo ini tumbuh di ketinggian 1200 sampai 1800 mdpl di tanah vulkanik. Jadi, rasanya itu khas. Pertama, bodi kopinya itu tebal dan keasaman rendahnya itu seimbang. Selain itu juga ada nuansa earthy, herbal, sampai sedikit fruity. Nah, Aza Coffee ini juga punya banyak varian proses. Ada full wash yang specialty grade, lalu ada semi wash atau grilling basah yang khas Sumatera banget, natural, honey, sampai wine process yang fermentasinya itu 30 hari dan rasanya itu kompleks banget. Nah, keunggulan utamanya itu ada 3 nih. Yang pertama, produk ini tuh udah punya sertifikasi indikasi geografis. Lalu Fair Trade Certificate dan cupping score-nya itu udah di atas 80, yang artinya itu udah masuk ke dalam kategori specialty coffee, yaitu kelas premium yang dicari banget sama pasar dunia. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pemilihan negara tujuan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya pilih Jepang sebagai negara tujuan ekspornya. Nah, yang pertama, Jepang itu memang salah satu dari 7 negara tujuan ekspor terbesar kopi Gayo, dengan kota-kota seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto yang ekosistem kedai kopinya itu hidup banget. Nah, yang kedua, konsumen Jepang itu sangat menghargai traceability, yaitu mereka benar-benar menelusuri asal-usul produk. Nah, itu tuh pas banget karena kopi Gayo udah punya sertifikasi IG yang menjamin keasliannya. Nah, yang ketiga, ini tuh menarik karena berdasarkan data ITC Export Potential Map 2025, potensi ekspor kopi Indonesia ke Jepang itu masih ada sekitar 135 juta US dollar yang belum tergarap. Nah, artinya pasar ini tuh masih punya ruang besar buat eksportir baru kayak Aza Coffee and Roastery ini. Nah, ditambah lagi ya, tren konsumsi specialty dan single origin coffee di Jepang itu terus naik. Jadi peluangnya memang terbuka lebar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian analisis lingkungan pemasaran. Nah, di sini saya menganalisis kondisi Jepang itu dari berbagai sisi. Yang pertama, dari sisi ekonomi, daya beli Jepang itu tinggi dan nilai tukar yen ke rupiah itu relatif stabil. Jadi enak buat kalkulasi harga ekspor. Lalu yang kedua, dari sisi sosial budaya. Di Jepang itu ada budaya omotenashi. Nah, itu tuh budaya Jepang yang sangat menghargai detail dan proses. Jadi ini tuh cocok banget sama cerita kopi Gayo yang diproses tradisional oleh petani dan punya sertifikasi jelas. Nah, lalu dari sisi politik dan hukum, Indonesia dan Jepang itu punya perjanjian IJPA yang bisa meringankan tarif bea masuk. Tapi
di sisi lain, produk yang masuk ke Jepang itu wajib memenuhi standar yang ketat, yaitu Food Sanitation Act dan Food Labeling Act. Nah, selanjutnya, dari sisi teknologi, sekarang banyak UMKM kopi itu yang pakai QR code dan sistem digital. Jadi buat menunjukkan asal-usul produknya. Nah, ini tuh juga jadi peluang banget buat Aza Coffee untuk membangun brand awareness lewat media sosial sebelum ekspor besar-besaran. Baiklah, kita lanjut ke strategi STP dan 4P. Nah, secara geografis, kita menyasar kota-kota dengan ekosistem kopi specialty seperti Tokyo, Yokohama, Osaka, dan Kyoto. Nah, secara demografis, targetnya adalah orang dewasa muda sampai paruh baya, usia 25 sampai 55 tahun, berpendapatan menengah ke atas. Nah, untuk targeting, Aza Coffee fokus ke micro roastery dan kedai kopi sebagai target utamanya dengan volume kecil sampai menengah dulu, sekitar 60 sampai 350 kg. Nah, dan untuk positioning, Aza Coffee itu mau dikenal sebagai authentic high blend specialty coffee from Gayo, Indonesia. Jadi menonjolkan tiga hal tuh. Yang pertama keaslian, lalu kualitas, dan keahliannya dalam proses pasca panen. Nah, dari situ tuh kita dapat turunkan ke strategi bauran pemasarannya atau 4P. Yang pertama, untuk produk itu fokus di green bean dan roasted bean, varian specialty dan wine process dengan kemasan standar ekspor berlabel bilingual Inggris-Jepang. Nah, untuk price itu pakai pendekatan market best pricing. Jadi mengacu ke harga pasar $7 sampai 16 per kilogram FOB Belawan dengan skema harga bertingkat sesuai volume. Nah, untuk flash itu tahap awal lewat importir kopi Jepang. Baru nanti membangun direct trade langsung ke micro roastery di Tokyo dan Osaka. Nah, untuk promotion itu fokus ke storytelling soal asal-usul kopi Gayo dan sertifikasi IG-nya. Nah, plus sesi cupping langsung ke calon importir untuk membangun kepercayaan. Oke, kita masuk ke dalam bagian strategi digital marketing dan analisis SWOT. Pertama, untuk digital marketingnya, Aza Coffee and Roastery itu akan pakai 3 platform. 3 platform utama. Yang pertama itu Instagram, itu untuk membuat konten visual kebun dan proses produksinya. Lalu yang kedua YouTube, itu untuk membuat konten dokumenter pendek. Dan yang ketiga itu LinkedIn, itu untuk membangun jaringan B2B bersama importir Jepang. Nah, kalau dirangkum dalam analisis SWOT, kekuatan utama Aza Coffee itu ada di kualitas dan sertifikasinya. Peluangnya besar di pasar Jepang yang belum tergarap, tapi kita juga sadar ada kelemahan, yaitu kita belum punya pengalaman ekspor langsung dan ancaman dari kompetitor negara penghasil kopi lainnya seperti itu Vietnam dan Kolombia. Nah, karena itu strategi yang paling pas adalah strategi memanfaatkan kekuatan kualitas produk untuk menangkap peluang pasar Jepang sambil pelan-pelan membangun pengalaman lewat kemitraan dan pelatihan. Itu ada di kolom yang strength dan opportunities. Untuk simulasi harga ekspornya, di sini saya menghitung untuk pesanan 350 kg. Dengan total biaya produksi sampai pengemasan dan ekspornya itu sekitar 100.000 per kilogram atau setara dengan 6,25 US dollar. Nah, dengan margin keuntungannya sekitar 30%. Jadi harga jual FOB Belawan sekitar 8,13 US dollar per kilogram. Itu masih dalam rentang wajar pasar, jadi kompetitif. Nah, kalau dihitung sampai ke tingkat importir Jepang, setelah ditambah ongkos kirim, bea masuk, dan margin importir, harga jualnya itu jadi sekitar 1.900 yen per kilogram. Nah, ini juga masih masuk akal buat segmen kopi premium ya. Ini masih masuk akal untuk segmen kopi premium di Jepang.
Baiklah, jadi kesimpulannya, Aza Coffee and Roastery itu punya modal yang kuat untuk masuk ke pasar Jepang. Dari sisi kualitas produk, sertifikasi, sampai potensi pasar yang masih terbuka lebar. Nah, rekomendasi utama saya ada di 5 langkah, yaitu lengkapi dokumen dan sertifikasi ekspor, lalu jalin kemitraan lewat business matching, dan perkuat storytelling berbasis origin, lalu jaga konsistensi kualitasnya, dan mulai dari volume kecil dulu sebelum ekspansi besar-besaran. Baiklah, sekian presentasi rencana pemasaran internasional kopi Arabica Gayo Aza Coffee and Roastery ke pasar Jepang dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.